Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi kami, yang mana observasi ini dilakukan di sekolah dasar, yang tepatnya di SD Muhammadiyah Pulau Gadang. Jadi untuk beberapa observasi di sini, diantaranya ada tentang hakikat guru, tugas dan peran seorang guru, dan juga ada etika guru dan tantangan pendidik, serta tips tips menjadi guru yang profesional di era yang sekarang. Sebelumnya saya perkenalan, ada saya Edwin Erlangga, ada teman saya Diki Ramadan, dan ada teman saya satu lagi yaitu Rifki Triwibowo. Hakikat guru. Di sini hakikat guru terdapat ada 6, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pengetahuan, yaitu guru harus memiliki pendidikan yang memadai dan pengetahuan yang luas dalam bidang yang mereka ajarkan. Mereka harus menggunakan materi pelajaran dan terus mengembangkan pengetahuannya agar dapat memberikan pengajaran yang berkualitas. 2. Pembimbing dan motivator. Guru berperan sebagai pembimbing dan motivator bagi siswa. Mereka tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka, mendorong mereka untuk berpikir kritis, dan memotivasi mereka untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, pengatur pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk merancang dan mengatur proses pembelajaran. Mereka membuat rencana pembelajaran, menyusun strategi pengajaran yang efektif, memilih metode yang sesuai, dan menilai kemajuan siswa. Guru juga perlu memahami gaya belajar individu siswa dan mengadaptasi metode pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, pemberi teladan. Guru juga menjadi teladan bagi siswa. Mereka harus menunjukkan sikap yang positif, etika kerja yang baik, dan nilai-nilai yang dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang baik dapat mempengaruhi siswa tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam membentuk kepribadian dan moralitas mereka. Yang kelima, komunikator efektif. Guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Mereka harus dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, mereka juga harus mendengarkan siswa dengan penuh perhatian dan responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan mereka. Dan yang terakhir, sebagai pembina hubungan, guru harus dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Hubungan yang positif dengan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sedangkan kerjasama dengan orang tua dan rekan kerja dapat mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kemudian di sini ada tugas seorang guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang dimaksud merencanakan pembelajaran yaitu guru menyusun rencana pelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, menentukan tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, dan metode evaluasi yang efektif. Yang kedua, mengajar. Yang dimaksud mengajar ini yaitu guru memberikan materi pelajaran secara jelas dan terstruktur kepada siswa, menggunakan berbagai pendekatan dan teknik pengajaran untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Yang ketiga, membimbing dan mendampingi siswa, yaitu membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, menjawab pertanyaan, dan memberikan bimbingan individual jika diperlukan. Mendorong partisipasi dan interaksi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada mengelola kelas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menjaga disiplin di kelas, mengatur waktu pembelajaran dengan efisien, dan mengelola sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima, mengevaluasi kemajuan siswa, yaitu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka.
Yang keenam ada membuat dan mengelola catatan, yaitu guru mencatat kehadiran siswa, perkembangan akademik, dan catatan lainnya yang relevan untuk melacak perkembangan siswa dan memberikan informasi kepada orang tua atau wali murid. Dan yang ketujuh, berkomunikasi dengan orang tua, yaitu melakukan komunikasi rutin dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan informasi terhadap perkembangan akademik dan perilaku siswa, membahas tentang atau kebutuhan siswa, dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir ada mengembangkan diri secara profesional. Guru harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan diri, mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan, dan mengaplikasikan strategi pembelajaran yang efektif. Ya, terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah menjelaskan tentang hakikat guru dan tugas peran guru. Saya di sini akan melanjutkan Mas Rizky tentang etika guru di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan tantangannya sebagai guru. Sebagai guru, etika merupakan hal penting yang harus diperhatikan di sekolah, dalam keluarga, dan dalam masyarakat secara umum, karena menjaga etika guru di sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan memberikan contoh yang baik bagi siswa. Dan ada beberapa prinsip etika yang perlu dipegang oleh guru. Yang pertama, menghormati semua individu. Seorang guru harus menghormati hak setiap individu, termasuk siswa, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan, dan menghargai keberagaman. Yang kedua, profesionalisme. Seorang guru harus menjaga integritas dan reputasi profesinya, menunjukkan sikap yang terhormat, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif seperti berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada siswa, orang tua, dan rekan kerja, mendengarkan dengan sesama, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menjaga komunikasi yang positif. Yang keempat, kerjasama. 5, konsistensi dan keadilan. Keenam, peduli dan empati. Yang ketujuh, profesional di luar kelas. Yang ke-8, pengembangan diri. Yang selanjutnya, tantangan mendidik dan mengajar seorang guru di era sekarang. Kan di era sekarang kan digital semakin canggih, pengembangan AI juga sudah canggih banget, sudah jauh cepat sekali perkembangannya. Tantangannya itu yang pertama itu digital. Sekarang anak-anak itu lebih gaptek, anak-anak itu lebih paham digital daripada orang-orang tuanya. Yang pertama itu pembaruan dan perubahan akses dan infrastruktur. 3, keterampilan dan kompetensi. 4, integrasi yang efektif. Keamanan dan privasi, ketimpangan digital, distori fokus pembelajaran. Pembaruan dan perubahan itu perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga guru harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan, sehingga guru itu harus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka terkait penggunaan IT dalam pembelajaran. Tantangan ini memerlukan komitmen untuk belajar secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Untuk penjelasan akses dan infrastruktur itu, tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis IT. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur kurang memadai dapat menjadi hambatan bagi penggunaan teknologi dalam kelas. Keterampilan dan kompetensi. Tidak semua guru memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang sama penggunaan teknologi. Tantangan ini memerlukan pelatihan dan dukungan tepat untuk membantu guru mengembangkan keterampilan IT yang diperlukan.
Yang keempat, penjelasan dari integrasi yang efektif. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diintegrasi secara efektif ke dalam kurikulum dan strategi pelajaran yang ada. Tantangan ini melibatkan perencanaan yang baik, pengembangan materi yang relevan, dan pemilikan kreatif untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Intinya itu tantangan mendidik di era sekarang itu teknologi. Jadi sekolah dasar itu kalau harus menyediakan infrastruktur dan fasilitasnya, tapi tidak semua sekolah dasar itu mempunyai fasilitas yang cukup untuk siswanya. Maka itu pemerintah itu harus memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dasar yang kurang memadai dan pelatihan kepada guru-guru yang masih gaptek dengan teknologi, khususnya untuk guru-guru yang sudah tua itu mungkin masih pakai metode ceramah. Kan sekarang banyak metode untuk mengajar, itu sekarang pakai slide, menampilkan presentasinya itu lebih digital. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Elvi tentang tips menjadi guru profesional dan kesimpulannya dan manfaatnya. Terima kasih. Di sini untuk kali ini saya akan memaparkan tips menjadi guru yang profesional. Baik, untuk tips menjadi seorang guru yang profesional, yang pertama yaitu kembangkan keterampilan pedagogis. Apa itu keterampilan pedagogis? Nah, untuk mengembangkan keterampilan tersebut, yaitu tingkatkan keterampilan pengajaran Anda melalui pelatihan dan pengembangan diri secara teratur, dan juga memahami yang mendalam tentang metode pengajaran yang efektif, strategi pembelajaran aktif, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa mengerti dan juga memahami karakter siswa yang untuk pembelajaran yang ingin kedepannya akan seperti apa. Dan finalnya itu yang mana siswa itu harus paham dengan materi yang kita paparkan. Yang kedua, jadilah mahir dalam materi pelajaran. Jadi pengetahuan tentang materi pelajaran yang kita miliki atau yang kita ajarkan itu selalu dicari perkembangannya. Mungkin untuk dulu membaca itu hanya bisa lewat buku. Terus sekarang kan karena IT sudah mulai mahir atau bagaimana, bahasa sudah mulai banyak, ya dikembangkan di situ untuk untuk materi tersebut. Jadi ada pengembangan yang begitu signifikan dari zaman ke zaman. Yang ketiga, perencanaan yang efektif. Ketika kita menjadi seorang guru, apalagi menjadi tenaga ahli atau tenaga yang profesional, kita harus mempunyai rencana, yang mana rencana itu harus sistematis dan juga tidak bisa dikatakan tidak melulu waktu ya. Bisa mungkin step by step-nya untuk memahami anak, step by step-nya agar anak itu paham bagaimana. Itu harus dirancang sedemikian rupa dan sistematis agar menjadi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, berkomunikasi dengan efektif. Nah, jadi bahwasanya di zaman sekarang untuk guru dengan siswa itu sangatlah bisa dikatakan seperti teman sebaya, ya. Seperti teman sendiri. Di situ kita sebagai guru jangan tetap mengedepankan sopan santun, akan tetapi jangan sampai kita membatasi anak untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, jangan sampai itu gurunya jahat atau bagaimana, itu gurunya kalau di bahasa Jawa itu medeni atau sering bentak-bentak, jangan bicara sama guru itu. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Makanya bagaimana kita nanti sebagai seorang guru bisa berkomunikasi tidak hanya dengan siswa, yaitu dengan
warga yang ada di sekitarnya. Yang kelima, ciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, karena lingkungan belajar itu banyak, ya dari sekolah, dari luar ruangan, luar kelas. Nah, bagaimana kita mengambil tindakan yang di situ bisa menjadi menciptakan lingkungan yang positif. Mungkin melakukan suatu eksperimen di situ, melakukan eksperimen pakai kaca pembesar. Nah, di situ kan tidak harus, tidak hanya pakai senter ya, senter terus di kaca pembesar itu kan tidak panas. Berarti harus keluar ruangan. Nah, di situ bagaimana kita bisa mengedepankan attitude anak ketika di luar ruangan harus bersikap seperti apa. Yang keenam, diversifikasi metode pembelajaran, yaitu menggunakan beberapa metode dan pendekatan pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan mendorong keterlibatan siswa. Gunakan teknologi dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Itu yang dinamakan diversifikasi metode pengajaran. Jadi memanfaatkan IT atau teknologi di zaman sekarang itu sangatlah penting ya. Contoh seperti halnya membuat tugas atau membuat PR. Itu kalau beberapa beberapa sekolah dasar yang sudah memajukan dan mempositifkan IT itu bisa mengolah yang namanya kayak gadget, namanya tablet, itu menjadi teman bagi siswanya. Jadi bisa menjadi penyokong untuk belajarnya. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Ya, yang ini dilakukan penilaian yang akurat dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, berikan penghargaan dan dorongan untuk prestasi mereka dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Mungkin di situ ada condong salah satu siswa yang mana siswa tersebut lemah di dalam suatu mata pelajaran, akan tetapi bisa lebih condong, lebih lebih bisa mahir di dalam suatu mata pelajaran. Mungkin lemah di matematika, tapi dia bisa eh, berkomunikasi, berani bicara, speak up, seperti bisa menata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, kita sebagai guru jangan, harusnya itu bisa melihat potensi anak dan oh ini menjadi nilai lebih dari anak tersebut. Bagaimana ini caranya mengembangkan agar si anak ini kemajuan dirinya itu bisa maju dengan signifikan, bisa maju dengan yang dinamakan ya sistematis, terus goals-nya itu bisa menjadi siswa yang prestasi. Yang ke-8, berkolaborasi dengan rekan kerja. Tentunya tentunya ketika menjadi seorang guru juga akan ada apa staf-stafnya, mungkin ya kepala sekolah atau guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah, bagaimana kita tidak sungkan ketika ingin memulai suatu pelajaran ataupun memulai memulai pelajaran yang di situ mungkin bagaimana sih agar agar belajar ini tidak monoton. Mungkin saat dua mata pelajaran dijadiin satu pertemuan. Nah, dikolaborasi sedemikian rupa. Itu bisa saja. Sepintar-pintarnya ketika menjadi seorang guru seperti itu. 9, jaga profesionalisme. Untuk menjaga profesionalisme sendiri yaitu untuk integritas dan etika profesional dalam setiap aspek pekerjaan. Selalu jaga kerahasiaan informasi siswa, hindari konflik kepentingan dan bertindak dengan kebijakan prosedur yang berlaku. Ketika menjadi seorang guru, di situ kok sudah menjadi guru yang profesional, di situ tidak semena-mena ketika mempunyai informasi siswa yang mungkin hal pribadi ya, itu tidak boleh untuk disebarluaskan ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Di situ juga ada di peraturan perundang-undangan bahwasanya guru itu tidak boleh membuka salah satu peraturan perundang-undangan tidak boleh membuka
yang namanya kerahasiaan informasi siswa. Kalau memang itu bersifat rahasia, berarti harus dijaga dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita memberikan mungkin memberikan suatu hukuman ataupun mungkin memberikan suatu ya punishment gitu, harus dengan pertimbangan yang baik. Tidak, oh ini anak pintar dijadikan punishmentnya itu menjadi sedikit atau diringankan. Oh ini anak yang malas-malasan malah dijadikan punishmentnya menjadi banyak, disuruh nguras WC ataupun sebagainya. Itu jangan dibanding-bandingkan antara siswa satu dan siswa lainnya. Ketika dia mendapatkan hukuman, ya disetarakan. Untuk yang 10 jadilah teladan. Nah ini poin yang terakhir ini merupakan poin yang sangatlah penting. Bagaimana kita menjadi seorang teladan, karena yang namanya teladan kan tidak bersifat bersifat objektif di sekolahan. Ketika sudah keluar dari sekolahan, ketika sudah keluar dari lingkungan sekolah, di situ kita tetap dipandang sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai pendidik yang profesional dari masyarakat yang ada di luar. Jadi ketika tidak berseragam guru pun, kita ketika seorang guru juga dinilai sebagai sosok yang teladan. Jadi seperti itu. Jadi ada 10 tips untuk menjadi seorang guru yang profesional. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil observasi di SD Pulau Gadang, SD Muhammadiyah Pulau Gadang yang kemarin diwawancarai oleh kami bertiga. Ada saya Edwin, Mas Diki dan Mas Rifki. Di situ ada yang diwawancarai, ada kepala sekolahnya sendiri yaitu Pak Arga. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Bisa berjumpa lain kali, bisa berjumpa lain waktu. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.